مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره ووالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid Husnul Khatimah yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat para pengurus masjid serta tokoh masyarakat, para hujjaj dan remaja sekalian, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga bisa hadir kembali di malam minggu ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di malam ini dan di malam-malam yang telah lalu, mudah-mudahan Allah memberikan balasan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga Allah ampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga Allah jauhkan kita dari segala macam wabah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang ingin menyimak, ini halaman 101 ini di alinea terakhir pada kalimat wa yajibu alla takhrujah min baitihi. Ini melanjutkan tentang, yaitu dulu dibahas masalah suami wajib memberi nafkah kepada istri ya. Nah, di samping itu istri pun wajib patuh kepada suami biar ada timbal balik begitu ya. Kemudian seorang istri itu dilarang untuk nusuz, yang artinya membangkang, karena dia diwajib patuh itu istri. Nggak boleh membangkang kepada suami. Bukankah suami ini Allah sudah angkat sebagai kepala rumah tangga? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ya. Laki-laki pemimpin atas wanita, yaitu diantaranya pemimpin di dalam rumah tangga. Dia sebagai presiden ya, mesti setiap kumpulan 2 orang aja mesti ada yang mimpin. Kalau nggak ada yang mimpin, ntar saling tindak, akibatnya urusan kacau balau. Mesti itu ya, bila mana ada 2 orang saja mesti ada yang mimpin. Begitu agama. Nah, ini dalam keluarga kan ya minimal berdua suami istri, maka suami jadi pemimpin begitu. Tapi bukan pemimpin yang menindas, justru pemimpin yang mengayominya, membimbingnya begitu. Maka diwajibkanlah suami itu memberi nafkah, bukan saja nafkah, juga menyiapkan sandang, pangan, papan ya. Jadi makannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, itu memang kewajiban suami untuk menyiapkan ya. Nah, kalau papan alias rumah itu nggak mesti memiliki, yang penting kan suami menyediakan tempat. Mungkin dengan mengontrak dan sebagainya nggak jadi masalah. Tapi ntar yang bayar kontrakannya suami, masih istri ya. Jadi yang penting suami memberikan tempat yang layak. Masih dalam keluarga itu nggak ada tempat tinggal ya. Ini kewajiban. Maka ketika suami sudah menjalankan kewajiban, maka istri juga berkewajiban dilaksanakan kewajibannya, yaitu diantaranya ini patuh kepada suami. Maka dilarang membangkang alias nusuz. Ketika dia membangkang, itu kewajiban suami memberi nafkah jadi tidak wajib lagi. Suami kan wajib beri nafkah kepada istri, tapi gara-gara istri ini menentang, membangkang, itu nggak berkewajiban. Secara agama nggak dosa tuh kalau nggak diberi nafkah begitu ya. Jadi yang wajib diberi nafkah adalah istri yang patuh, itu wajib diberi nafkah. Kalau istri yang suka melawan, membangkang, maka dia suami tidak wajib
memberikan nafkah. Jadi ada contoh-contoh saudara-saudara di mana suami itu ya dilawan oleh istri dan si istri dikatakan nusuz atau membangkang. Di antaranya nih ya ketika diajak ke kasur dia nggak mau, itu yang membangkang banget itu. Itu berat itu. Mungkin istilahnya apa pelanggaran berat itu. Pelanggaran berat itu istri dia udah menggambarkan pembangkangannya itu ketika diajak ke kasur ya. Ini paham nggak apa-apa lah, ini omongan 50 tahun ke atas kali. Ya. Jadi itu sudah kewajiban saudara-saudara ya, maka tuh ada hadis bila mana seorang perempuan diajak ke kasur kemudian dia nggak mau padahal nggak ada alasan. Ketika dia punya alasan sakit, ya itu pun dimaklumin. Ini nggak ada alasan begitu. Atau ada alasan dibuat-buat, maka malaikat mengutuknya. Ya, mengutuknya bukan sampai subuh saja, tapi mengutuknya sampai itu istri mau atau sampai suami merelakan. Merelakan karena diajak nggak mau ya sudahlah kan begitu. Bahasa gampangnya suami memaafkan. Kalau suami memaafkan, kutukannya hilang. Kalau suami belum memaafkan, 7 turunan juga dikutuk terus. Itu, ya, itu istri itu. Dia nggak boleh membangkang, khususnya diajak ke kasur. Ya. Maka itu si istri nggak boleh tuh puasa sunat. Istri nggak boleh puasa sunat, sedangkan suaminya ada. Ya, kecuali suaminya pergi jauh. Pulang-pulang setelah 1 minggu. Nah selama 1 minggu itu kan nggak ada, dia boleh puasa sunat itu. Tapi kalau suaminya ada, ya dia boleh puasa sunat, syaratnya izin terlebih dahulu. Begitu, untuk membuktikan hak suami itu penting. Ya, kan boleh jadi suami ingin ya di waktu siang, maaf. Kalau dia lagi puasa bagaimana dong urusannya? Kan serba salah tuh suami. Ya. Baik, nggak perpanjang lebar. Kemudian di sini wajibu alla takhruja min baitihi, dan wajib perempuan itu nggak boleh keluar dari rumahnya allazi askanaha, yang suami menempatkannya ya, allazi askanaha fihi zauj, yang suami menempatkannya di rumah tersebut. Maka istri nggak boleh keluar illa biiznih, kecuali dengan izin suami. Ya. Fa innal khuruj min ghairi iznin yu'addu nusuzan. Sesungguhnya keluar dari rumah tanpa izin suami itu dianggap membangkang. Bisa berakibat suami tidak wajib memberi nafkah. Secara agama dan akhirat nggak dituntut tuh suami. Ya. Kalau memang suami ini berkewajiban memberi nafkah, tapi tidak mau memberi nafkah, itu nanti di akhirat tuh dituntut itu jadi utang. Ya, misalnya suami nggak pulang-pulang ini, ya, udah berapa musim nggak pulang-pulang, istrinya nggak diceraikan, diberi nafkah juga tidak, ini bagaimana dong? Jadi mau dikatakan janda, belum diceraikan. Mau dikatakan bersuami, suaminya udah berapa musim itu? Musim durian, musim rambutan. Nah, ini kacau ini suami ini. Itu secara hukum agama tuh bisa dihitung. Dia berapa bulan tuh dia pergi nggak memberi nafkah. Kalau sehari 50.000 ya hitungin aja udah. Wajib bayar, kecuali kata istrinya saya maafkan, ya kelar dah. Habis ceritanya itu. Tapi kalau istrinya nggak memaafkan, itu di dunia nggak bayar, di akhirat lo mesti bayar. Bayarnya dengan di akhirat itu dengan pahala itu yang serem, ya, bukan dengan duit lagi. Di sana nggak berlaku duit. Jadi istri yang keluar dari rumah yang disediakan oleh suami, keluarnya nggak pakai izin, maka dia dianggap membangkang, nusuzan, melawan. Illa li'udrin, kecuali keluarnya beralasan begitu, ada uzur,
Apa contohnya? Kahaufin minin hidamil maskan, seperti khawatir rumahnya bakalan roboh. Ya. Anggap rumah yang didiami udah miring-miring begitu, hujan lebat, air deras begitu. Waduh, ini bisa roboh nih. Suami nggak ada lagi, ini lagi kemana begitu? Keluar langsung, nggak perlu izin dulu, nungguin suami datang. Roboh nanti. Ya, nggak bisa begitu. Keluar menyelamatkan diri, walaupun nggak pakai izin. Ya. Itu nggak apa-apa itu, nggak pakai izin. Itu yang namanya keluar nggak pakai izin, tapi dia beralasan. Ada alasan kuat dalam agama, seperti tempat yang mau ditinggalkan akan rubuh, au ghairihi, atau akan sebab-sebab yang lain lah. Misalnya air sudah mulai naik, masih diam aja. Ya udah, kebetulan ada yang menyelamatkan, ada yang bawain perahu, ya udah keluar tanpa izin. Gitu. Kemudian waqastiftain walam yughnihi zauju an khurujiha, dan seperti istri keluar tanpa izin, dibolehkan lagi ini ya, karena beralasan keluar untuk minta fatwa. Maksudnya apa nih? Keluar minta penjelasan hukum kepada seorang ustadz ya, tentang hukum yang mesti ia tahu tuh secara langsung. Hukumnya bagaimana begitu ya. Mungkin nih istri ada alasan kali, mungkin mau menanyakan masalah haid ya, menanyakan masalah hal-hal yang berkenaan dengan perempuan ya, enggak cukup suami mewakili keluar bertanya ya, istri boleh keluar, enggak pakai izin pun biarin begitu, karena ini hal yang pokok begitu ya. Wala ziyarah li ahliha wa iyadatiha fi ghaibatihi anil balad, dan juga tidak dikatakan nusyuz kalau istri bepergian ya, ziarah, bepergian li ahliha ke tempat keluarganya, sedangkan suami nggak ada di rumah. Anggaplah pergi keluar kota begitu ya. Suami pergi keluar kota, dia ingin berkunjung ke rumah orang tuanya atau saudaranya ya. Dia boleh berkunjung itu tanpa izin lagi dengan suami ya. Itu maksudnya itu. Atau menjenguk sakit keluarganya, wa iyadatiha ya, menjenguk sakit ketika suami tidak ada di rumah ya. Anggaplah di luar kota, itu enggak apa-apa ya. Maka dikatakan fala yu'addu dzalika nusuzan, maka ini enggak dianggap membangkang ya. Bi khilafi ma idza kana zauju fil balad, berbeda bila mana suami berada di kota, maksudnya suami tidak keluar kota, berada ya di sekitar situlah tempat tinggalnya. Kebetulan suami lagi pergi ke pasar atau lagi berdagang, yang penting nggak keluar kota lah begitu. Nah, istri ingin nengokin orang sakit, ingin berkunjung ke rumah keluarganya, mesti izin. Ya, kalau nggak izin, divonis membangkang. Ini aturan-aturan ya, bagaimana seorang istri di dalam agama disuruh ya patuh kepada suami, kemudian dia tidak keluar semau dia ya, dia harus izin dengan suaminya. Memang tadi ada hal-hal yang boleh dia tidak minta izin, itu ketika darurat ya, apa boleh buat gitu. Balik, wah ini judul baru ini, jadi selesailah ya, pembahasan tadi tentang suami istri. Ini judul baru, ini nampaknya membahas tentang tauhid ini, tentang tauhid, tapi dia juga menerangkan tentang sifat-sifat yang terpuji dan sifat-sifat yang tercela ya. Manusia Allah ciptakan ya punya sifat macam-macam lah. Ada sifat yang bagus dan terpuji, ada sifat yang buruk ya.
Yang terpuji ya dipertahankan, yang buruk ya usahakan dibuang, diganti dengan yang terpuji. Ya, gitu. Nah, itu nanti judulnya ini yang akan dibahas. Faslun as-sifatul mahmudah wal madmumah. Minal wajibatil qalbiyah, termasuk kewajiban yang di hati. Jadi kan sifat ini ya, sifat ini kan adanya di dalam hati kita begitu. Nanti memantulkan dalam perbuatan. Kan saudara, poros manusia itu di hati. Ya, ada hadis Nabi yang berbunyi at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini. Takwa ada di hatinya. Ya. Orang baik buruknya itu dari hatinya begitu. Ada yang mengumpamakan manusia itu ya, hatinya itu bagaikan akar pada suatu pohon. Kalau akarnya bagus, batangnya bagus, daunnya bagus, buahnya bagus. Akarnya rusak, ya semuanya lah rusak. Begitu digambarkan tentang hati. Nah ini yang mau dibahas tentang kewajiban hati. Ya, kewajiban hati manusia. Sebetulnya tuh antara hati dan akal itu memang ada hubungan erat begitu. Ya, jadi antara hati dan akal ini hubungan erat sekali. Ya, kadang-kadang di dalam Al-Quran juga ketika istilahnya Allah ingin menerangkan akal disebutlah hatinya begitu. Ya, akal pikiran, ya, jiwa manusia. Kan ada istilah bangunlah badannya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ini jiwa ini, ya, jiwa manusia perlu dibangun, bukan hanya badan doang. Kalau badan doang, badannya sehat, ya, badannya ini enggak berpenyakitan, gitu, secara zahir, tapi jiwanya jelek, ini rusak ini. Nggak ada gunanya akhirnya ini. Pikirannya ngeres lah begitu. Sifat-sifat yang buruk ini bersemi di dalam hatinya. Nanti kalau sifat yang buruk ada di hatinya, pembicaraannya pun jelek, tindakannya, tangan kakinya pun jelek begitu. Maka disuruh bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bahkan disebut jiwa duluan baru badan. Memang begitu, membangun hati itu lebih penting. Apa gunanya badannya sehat, keker, segar, bugar begitu, tapi hatinya rusak begitu. Nah, ini tidak ada artinya itu manusia. Mungkin lebih cakep hewan itu daripada itu manusia yang udah rusak hatinya. Nah ini saudara, mulai saat ini nih dan seterusnya akan dibahas sifat-sifat ya, yang terpuji yang ada di dalam hati manusia dan sifat-sifat yang buruk yang tercela di dalam hati manusia. Nah, mula-mula yang dikemukakan di sini yang paling penting yaitu al-iman billah. Ya, dikatakan minal wajibatil qalbiyah al-iman billah. Termasuk kewajiban di hati kita, di pikiran kita, yaitu kewajiban beriman kepada Allah. Karena kan iman itu adanya di hati. Iman itu adanya di hati. Maka zaman dulu ada orang beriman, ngaku saya beriman, tapi hatinya nggak beriman, ya munafiklah dia. Ya, sama dengan kafir kan begitu. Jadi yang pokok tuh hatinya itu beriman, percaya kepada Allah. Itu urusan hati itu. Ya, cuman kan diucapkan asyhadu alla ilaha illallah, diucapkan di hadapan orang. Tujuannya biar orang lain mengetahui bahwa kita ini udah orang beriman. Anggaplah ada manusia beriman kepada Allah diam-diam. Anggap keluarganya keluarga kafir. Dia sendirian mempelajari agama, akhirnya doyong ke agama Islam. Kalau belak-belakan dia beragama Islam, terusir dia di situ. Mau lari kemana kan begitu? Dia diam-diam masuk Islam. Itu sah secara agama. Cuman secara manusia kita nggak tahu apakah dia Islam atau tidak. Malah kita melihat keluarganya kafir, ya dia pun
kafir. Tapi secara dia berhadapan dengan Allah, dia orang Islam. Orang Islam dia. Yang penting hatinya sudah menyatakan dia Islam. Udah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini sifat yang paling penting, yang paling tinggi. Ya apa gunanya orang punya sifat jujur, orang punya sifat rajin, orang punya sifat ramah, orang punya sifat tanpa pamrih, selalu membantu. Tapi kalau nggak beriman, apa gunanya? Nggak ada gunanya. Maka tuh maaf ya, orang-orang di luar Islam berbuat baik apapun tidak dinilai karena nggak ada imannya. Adapun orang yang beriman berbuat apapun sekecil apapun ada nilainya karena ada iman itu. Ya, itu yang paling pokok sekali. Maka di sini dalam kitab ya sebelum menjelaskan tentang sifat-sifat yang terpuji, sifat sabar dan sebagainya, maka di sini didahulukan yaitu sifat yaitu beriman kepada Allah. Ini yang dikatakan al-iman billah, ai bi wahdaniyatihi, beriman kepada Tuhan yang esa. Ya, dia tunggal. Wa bi sifatihi, beriman kepada sifat-sifat Allah. Ya, dalam Quran kan disebut sifat-sifat Allah. Ya. Dalam ilmu yang disebut ilmu tauhid, ilmu yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah itu diantaranya ya diterangkan tentang sifat-sifat yang wajib, yang mustahil, yang jaiz begitu. Dulu di Jakarta itu memang banyak orang menghafal itu. Maka dibilang sifat 20. Kenapa dibilang 20? Karena ada 20 sifat yang gede-gede. Bukan berarti sifat Allah 20 doang. Sifat Allah maha sempurna, banyak begitu ya. Yang bagus-bagus pokoknya sifat Allah. Tapi ini yang pentolan nih yang gede-gede ada 20 sifat. Maka disebutlah kitab 20 sifat atau sifat 20. Ya. Orang mempelajari itu jadi wujud, qidam, baqa dan seterusnya. Nah itu katanya dipahami juga itu. Soalnya ntar kalau nggak paham itu nanti jadi melenceng pemahamannya. Ntar jangan-jangan Tuhan disamakan dengan manusia. Nanti nggak mempelajari tentang sifat Tuhan. Ya, seperti sifat Tuhan tuh ada yang namanya mukhalafatuhu lil hawadits. Allah berbeda dengan makhluknya. Ya. Walaupun kadang-kadang ada persamaan kata. Ya. Jadi manusia melihat, Allah melihat. Nah, apakah Allah melihat seperti melihatnya manusia dengan mata begitu? Harus ngelihat dekat, kalau jauh nggak ngelihat. Wah kacau kalau begitu. Maka di dalam Al-Quran tuh ada ayat yang dijadiin patokan itu. Laisa kamislihi syai'u wa huwas samiul basir. Allah tidak menyerupai sesuatu. Saya sesuatu, Anda sesuatu. Apa aja selain Allah sesuatu. Allah nggak sama tuh dengan sesuatu. Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Kita pun bisa mengetahui, kita bisa melihat. Tapi tetap aja beda. Ya, melihatnya kita terbatas, kalau Allah tidak terbatas. Melihatnya kita dengan mata, kalau Allah bukan dengan mata. Kacau balau kalau begitu. Ya. Yang penting Allah maha melihat begitu. Bukan dengan seperti mata kita. Entar jadi orang berpikir Allah melihat dengan mata ya. Kalau maha melihat ini penglihatannya tajam nih. Ini matanya siapa ya? Kacau aja udah kacau balau itu. Kesimpulannya laisa kamitslihi syai'. Allah tidak menyerupai sesuatu. Yang penting Allah maha melihat. Sudah. Ya. Begitu memang. Karena kalau Anda pikirin terus, sedangkan kita ini otak kita terbatas. Otak terbatas. Buktinya banyak sekali. Ya. Ini mungkin otak berkata ini ya, kuman nggak ada begitu zaman dulu. Padahal ada tapi nggak kelihatan. Setelah zaman sekarang diketemukan apa itu? Mikroskop itu teleskop apa namanya? Ya udahlah itu namanya ya. Kuman kelihatan itu. Ya,
Mungkin zaman dulu mereka nggak percaya adanya kuman karena belum mereka lihat. Ya begitulah akal manusia terbatas. Ya, akal manusia terbatas. Kadang-kadang kita melihat ada misalnya apa nih, pulpen diceburin ke air di gelas. Kita lihat kok pulpen bengkok. Mungkin orang yang belum mengerti, wah pulpennya bengkok. Diangkat, wah lurus. Ini akal memang kadang-kadang agak ya terbatas. Maka tuh ada istilah bagaimana yang terbatas ingin memahami yang tidak terbatas dengan benar, ya susah, dengan luas. Maka tuh kadang-kadang apa yang tercantum dalam Al-Quran, misalnya Allah punya tangan, jangan dibilang tangan Allah begini, kacau balau lagi, kamu menyerupai, itu berbahaya, menyerupai Allah dengan sesuatu, dengan manusia. Maka tuh ulama dulu dia nggak mengartikan, ada yang tidak mengartikan, ada yang mengartikan tapi dirubah. Ulama dulu dia sekedar baca aja, yadullah fauqa aidihim, udah. Yadullah di atas tangan mereka, udah. Kalimat tangan nggak diartiin tangan. Tapi kalau diartiin tangan, pikiran manusia, nih tangan. Ya, jadi tangan Allah begini. Nah, itu bahaya itu. Itu ada dua ulama zaman dulu itu, dua kelompok. Ada namanya salaf, ada namanya kholaf begitu. Ulama salaf enggak mengartikan baca aja. Baca saja. Kalau ulama kholaf mengartikan. Mereka mengatakan yadullah. Enggak mungkin Allah ini yadun kan tangan emang. Enggak mungkin disebut tangan di sini. Karena Allah tidak menyerupai sesuatu. Jadi ada yang mengartikan yadun itu kekuatan. Karena tangan itu kan simbol kekuatan. Jadi yadullah fauqa aidihim, kekuatan Allah di atas tangan mereka. Nah, itu diartiin. Ada yang nggak mengartikan, baca saja, habis ceritanya. Karena khawatir terjerumus mengartikan salah. Mengartikan salah jadi dosa, dikhawatirkan malah kafir ntar. Karena menyerupai Allah dengan sesuatu. Ya, ini memang agak repot sedikit ini. Jadi ada sifat yang di hati yang paling penting, yaitu percaya kepada Allah. Itu adanya di hati. Biwahdaniyatihi, dengan keesaan Allah. Wa bisifatihi thubutiyah, dengan sifat-sifat Allah yang thubutiyah. Dalam ilmu tauhid ada sifat nafsiyah. Itu kalau nggak salah wujud. Ya, nanti ada sifat subutiyah, ya. Ada sifat ma'ani, ada sifat maknawiyah, ada sifat salbiyah. Ini bahasan-bahasan dalam ilmu tauhid, ya. Memang agak berat itu, karena dia pakai logika itu, pakai akal itu. Nah ini coba kita terangkan ya sebisanya lah. Jadi dikatakan wa bisifatihi thubutiyah, dan wajib percaya ya di dalam hati kita bahwa Allah itu mempunyai sifat-sifat subut. Sifat subutiyah, kalimat subut dari kalimat sabata, tetap. Sifat-sifat yang tetap pada Allah begitu, yang ada pada Allah. Contohnya saya nih pribadi ya punya sifat bisa berbicara. Ya, punya sifat bisa berbicara. Ya, atau bisa membaca, atau bisa menulis begitu. Nah, itu namanya sifat manawi, sifat subutiyah. Sifat itu tetap pada diri saya. Ya, dia menetap pada diri saya itu. Ya. Jadi dikatakan subutiyah. Kalau ini sifat ya keluar dari zatnya ya nggak bisa. Artinya nggak dikatakan saya pandai menulis. Karena saya nggak ada kemampuan menulis, ya, jadi menulis itu ada pada diri saya. Agak repot memang menerangkannya. Ya. Jadi sifat subutiyah, sifat yang tetap pada Allah itu. Nah ini sifat subutiyah ini, ya diantaranya, ya itu dia sifat subutiyah katanya hampir sama dalam ilmu tauhid disebut sifat ma'ani. Seperti kudrah, iradat, ilmun, hayat, sam'un, basar, kalam.
tadi kalam. Allah berkata-kata. Ya, Allah berkata-kata. Artinya Allah berfirman begitu. Ya. Saya ini bisa berkata-kata. Jadi berkata-kata itu sifat saya. Sifat yang menempel pada diri saya. Ya, itu namanya sifat ma'ani atau sifat subutiyah. Ada istilah tersendiri. Ya. Jadi sifat subutiyah adalah sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu diantaranya kudroh, kekuasaan, kemampuan. Allah punya sifat kemampuan. Nah, ketika kemampuan itu ada pada Allah, maka disebutlah Allah maha mampu. Jadi antara kudroh dengan qadir. Kan ada kan qadir. Qadir itu Allah maha mampu. Ya, sifat kudroh ada pada Allah, maka Allah itu namanya qadir. Ya. Sifat kalam berkata-kata ada pada Allah, maka Allah itu mutakallim berkata-kata. Ya. Sifat mendengar ada pada Allah, maka Allah disebut sami, maha mendengar. Itu antara ma'ani dengan maknawiyah. Ya, selalu bergandengan begitu. Kita lanjutkan saudara-saudara, wassalbiyah ini sifat salbiyah ini sifat yang istilahnya ini kalimat salab artinya negatif, menegatifkan yang tidak layak. Ya. Seperti nih sifat salbiyah ini seperti apa itu kalau wujudkan sifat nafsiyah, setelah wujud apa? Wujud kidam bako. Kalimat kidam diartiin tidak ada awalnya, pakai kalimat tidak, pakai kalimat negatif begitu. Jadi Allah tidak ada awalnya, kidam. Bako kan kekal, itu akan jelas, kekal akan jelas kita bilang tidak ada penghabisannya, tidak ada akhirnya. Jadi ada wujud kidam, bako, mukhalafah lil khawadis. Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah tidak sama dengan makhluknya. Itu yang disebut sifat salbiyah. Ya. Jadi sifat salbiyah itu kidam, bako, mukhalafah lil khawadis, qiyamuhu ta'ala binafsihi wa wahdaniyah. Esa. Allah esa begitu. Maksudnya nih supaya mudah dipaham, Allah tidak berbilang. Allah tidak punya sekutu. Allah tunggal. Ya, itu sifat salbiyah. Dia akan nampak jelas pemahamannya pakai kalimat tidak. Ya, itu sifat salbiyah namanya. Qala Ali Al-Muniri fi Tuhfatil Wafiyah faidatun arkanul iman arba'atun. Ini ada ulama ya, mengatakan iman itu punya rukun. Sebetulnya kan yang kita tahu rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Rukun Islam 5 ya. Ini ada ulama mengatakan ini salah seorang namanya Ali Al-Muniri ini. Dia mengatakan rukun iman tuh ada 4 yang pokok-pokok katanya. Ya. Dikatakan apa? Maksudnya rukun iman terhadap Allah. Ya. Bukan rukun iman secara keseluruhan. Ya, tapi ini rukun iman yang terhadap Allah ya, tentang percaya kepada Allah tuh ada 4. Ayya'lama annallaha ta'ala wahidun la thaniya lahu. Dia wajib percaya Allah itu esa, ya tidak ada yang menyekutukannya. Alimun, Allah itu maha mengetahui, la jahla ma'ahu, enggak ada kebodohan. Qadirun, Allah itu maha mampu, la ajza ma'ahu, tidak ada kelemahan. Adlun, Allah itu maha adil, la jawra ma'ahu, tidak ada ketidakadilan. Jadi ini rukun iman tentang Tuhan ini. Bukan iman yang kita kenal tuh rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5 begitu. Bukan itu sih yang dimaksudkan. Ini lagi fokusnya tentang Tuhan saja. Tentang Tuhan saja begitu. Jadi seseorang ingin mempercayai Tuhan, hendaklah dia meyakini Tuhan itu esa. Enggak ada 2, 3, 4, enggak ada ya. Kemudian yang kedua, Tuhan itu maha mengetahui.
berarti tidak bodoh. Yang ketiga, Tuhan itu maha mampu, berarti tidak lemah. Yang keempat, Tuhan itu maha adil, berarti Allah itu, Tuhan itu tidak ada yang tidak adil begitu. Ya. Intaha, selesai begitu. Jadi saya ulangin lagi, kewajiban di hati kita yang paling pokok mempercayai Allah, itu yang paling pokok. Cuman tadi dibahas tentang Tuhan itu, ada sifat-sifatnya. Ya. Kemudian sifat hati yang penting lagi, di samping percaya kepada Allah, juga percaya kepada apa yang Allah sampaikan. Ini yang disebut wabima jaa anillah. Wajib percaya dengan apa yang datang dari Allah. Ya, yang datang dari Allah itu kan melalui firman-Nya. Di dalam Al-Quran begitu. Allah berfirman nanti ada hari kiamat, ya wajib kita percaya. Walaupun kita belum melihat. Ya, nanti kita akan berhadapan dengan misalnya ya di akhirat ada manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ya wajib kita percaya itu hal-hal tentang akhirat. Allah mengabarkan ada sorga, ada neraka, wajib kita percaya. Itu yang namanya percaya apa yang datang dari Allah. Ya. Jadi kewajiban hati pertama meyakini Tuhan itu ada, ya, dan Tuhan itu Maha Esa. Ya. Dan tadi diterangkan Tuhan itu tidak ada sekutu, Tuhan itu Maha mengetahui, Tuhan itu Maha kuasa, Tuhan itu Maha adil. Tentang Tuhan. Kemudian yang kedua, juga di hati kita wajib kita yakini bahwa kita juga wajib percaya dengan apa yang datang dari Allah. Nah, yang datang dari Allah dibagi dua, minal amri wan nahi. Ada perintah, ada larangan. Ya, yang datang dari Allah ini melalui Al-Quran, ada perintah Allah seperti perintah sholat, ya, ada larangan Allah seperti larangan berzina dan seterusnya begitu. Itu kita wajib percaya itu. Itu resikonya kalau kita nggak percaya kafir. Itu resikonya. Ya. Jadi kalau kita bilang, wah perintah sholat nggak ada, cukup eling, langsung kafir. Itu contohnya aja itu. Nah, kita wajib percaya apa yang datang dari Allah. Di antara yang datang dari Allah yaitu perintah sholat 5 waktu. Kalau ada orang Islam mengatakan sholat 5 waktu nggak wajib, nggak ada tuh. Yang penting hati kita ingat aja udah cukup, ya langsung kafir. Ya, karena menentang apa yang sudah Allah tetapkan ini. Dan ini udah diketahui oleh semua manusia itu yang beragama Islam bahwa sholat 5 waktu hukumnya wajib. Tahu-tahu ada orang aneh ini mengatakan sholat nggak wajib, yang wajib eling aja, ya langsung murtad itu. Kalau kita tahu dan dia belum bertobat, dia mati, nggak boleh disolatin itu, nggak boleh dikuburkan di kuburan orang Islam, bukan orang Islam dia, karena dia menolak kewajiban yang datang dari Allah. Seperti sholat. Ya. Kalau tidak sholat, belum tentu mengingkari. Beda ini. Antara mengingkari sholat dengan tidak sholat, beda. Ya. Orang mengingkari sholat, nggak percaya sama sholat. Ada orang tidak sholat, percaya sholat wajib, tapi kenapa nggak sholat? Nih. Kenapa nggak sholat? Pakaiannya kotor nih. Macam-macam alasannya. Tapi kalau ditanya sholat wajib gak? Wajib dong. Kok gak sholat? Macam-macam alasannya. Nah, orang ini belum kafir karena masih mempercayai walaupun dia gak sholat. Yang satu tadi udah gak sholat, gak percaya. Aduh, itu udah parah, itu digolongkan kafir aja udah. Digolongkan kafir. Maka penting mempercayai apa yang datang dari Allah yang sudah dimaklumi, yang semua orang kenal. Ya tadi contohnya sholat lah.
Semua orang tuh kenal, anak kecil juga tahu. Anak SD, sholat lima waktu hukumnya wajib gitu dan mereka sering dengar loh. Jadi itu namanya sesuatu yang sudah diketahui secara umum. Tahu-tahu ada orang mengatakan sholat nggak wajib, kecuali dia orang hutan kali, tinggal di hutan, nggak mendengar apa-apa, tapi dia beragama Islam, dibilang sholat nggak wajib, itu dimaklumin, diajarin deh. Di hutan kan nggak ada siapa-siapa, paling ada Tarzan sama Waawong lah. Waaji nggak ada Waaji. Waaji nggak ada, yang ada Waawong. Itu dimaklumin tuh. Ya. Tapi kalau kita tinggal di Jakarta, banyak pengajian, banyak guru, wah, di sekolah, pesantren banyak. Tahu-tahu kita mengatakan sholat 5 waktu ndak wajib, ini orang on main ini. Ya, jadi dikatakan dia murtad itu kalau memang orang Islam sebelumnya. Ya. Jadi wajib percaya dengan apa yang datang dari Allah minal amri wan nahyi, dari perintah dan larangan. Ada pertanyaan kali? Ya, saudara, nampaknya udah isya ya. Nanti kita lanjutkan lagi wal iman bi Rasulillah. Jadi ini fokusnya tentang sifat-sifat yang di dalam hati. Dimulai dengan yang paling tinggi, yaitu beriman kepada Allah dan beriman dan percaya kepada apa yang Allah datangkan. Entah itu perintahkah, entah itu larangan. Ya. Nanti kita akan lanjutkan beriman bi Rasulillah, percaya kepada Nabi. Jadi ini masalah hati semua. Ya. Baik, saudara-saudara, nampaknya tidak ada pertanyaan. Mari kita akhiri pertemuan ini, sudah masuk isya. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan yang sudah wafat, khususnya ibu bapak kita, semoga Allah ampuni mereka. Dan juga mertua atau istri, termasuk kita yang masih hidup, mudah-mudahan dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan juga kita memohon semoga kita dijauhkan dari segala wabah, ya, segala bencana, termasuk wabah virus corona. Ya, mudah-mudahan Allah jauhkan kita. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Bi jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Muhaimin ya Salam, ya Muhaimin ya Salam. Salimna wal muslimin, salimna wal muslimin, salimna minat ta'un, salimna minal waba, salimna min afati dunya wa azabil akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.